Kita mau punya 1 miliar pertama nih, sasaran pertama. So when we have a goal, absolutely we have a risk. Nah, jadi semua dari kita ini adalah risk taker. Karena kenapa? Risiko itu tidak bakalan pernah ada kalau kita enggak punya sasaran. That's why we told you all that kita semua adalah orang-orang yang berisiko. Bukan cuma di divisi manajemen risiko. Kita tuh pasti bakal jumpa yang namanya risiko. Terkadang kita geli basah gitu ya, gelisah sama yang namanya kita tuh mau ke kantor sampai tepat waktu kita punya sasaran itu. Risikonya apa? Kecelakaan gitu misalnya. Nah, bahkan misalkan gini, in another section that we see, kalau misalkan itu adalah risiko itu bisa dilihat dari dua sisi ya. Itu seperti koin mata uang ya, ada garudanya, ada 100-nya, ya terserah megang duit koin berapa. Nah, jadi risiko itu sebenarnya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sering ke capture di kita itu adalah risiko yang negatif. Kalau proses ini kita tuh kerjainnya tuh semua di Erin, tapi yang mau kita capture itu adalah di prinsip sama di kerangka frameworknya. Nah, abang kakak sekalian, prinsip dari manajemen risiko itu adalah tujuannya satu, untuk menciptakan dan melindungi nilai. Kita punya sasaran, how to achieve the goal. Kita tuh bakal through the steps yang mana. Kita mau looking for langkah yang mana. Oh, kalau langkah ini ternyata kita nggak bisa, kita akan melalui langkah yang kedua. Jadi every single step we just run it down. Kita bakal list off itu, kita bakal urutkan. Kemudian kerangka manajemen risiko atau risk framework itu dari sekian banyak perputarannya, kalau kita lihat di sini ada integrasi, desain, implementasi, evaluasi, sama improvement. Yang paling penting itu adalah leadership and commitment. Nah, jadi harus ada kepemimpinannya. Kalau leadernya goyang, leadernya oleng, leadernya don't know what to do, nggak tahu mau bawa timnya kemana, maka frameworknya risk management itu kacau. Sasarannya itu nggak achieve, nggak dapat. Nah, selanjutnya itu selain dari leadership juga ada komitmen. Kalau misalnya udah komitmen untuk menerapkan manajemen risiko, maka ya jalankan seperti itu. Karena kenapa? Semuanya itu risk management itu balik lagi berawal dari sasaran. Kita punya sasaran, maka kita harus lihat risiko-risiko yang akan ada. Sebenarnya kita tuh semuanya itu hidup dalam risiko. Karena kenapa? Kita punya sasaran. Cuma terkadang risiko itu tidak diadministrasikan seperti yang kita administrasikan di Erin, sehingga dia nggak kelihatan. Jadi abang kakak sekalian, kalau di risk management dia itu ada yang namanya 3 lines model. Yang pertama itu adalah first line, itu adalah semua kita adalah first line. Orang yang mengelola risiko, yang memiliki proses bisnis itu semuanya di first line. Nah, kemudian di second line itu adalah risk management. Kemudian yang untuk di third line itu ada timnya Pak Dani dari SPI. Mana tim SPI? Ya, tiba-tiba ramai aja SPI gitu ya. Baik. Nah, jadi abang kakak sekalian, kalau kita mau lihat 3 lines model ini, kita tuh bisa petakan dalam soccer illustration, dalam permainan sepak bola, di mana first line itu adalah pemainnya. Nah, kemudian ada kaptennya, ada risk lead-nya. Jadi risk lead ini yang menentukan risiko ini, pengelolaan risiko ini mau dibawa kemana. Makanya tadi kalau misalkan dari top manajemennya, dari leadershipnya itu nggak dapat, maka bawahnya tuh nggak bakalan bergerak. Bagaimana how to maintain the risk. Kemudian ada second line-nya, itu adalah pelatihnya. Kemudian di lini ketiganya itu adalah internal audit, wasit. Prip, salah, nggak boleh main kasar gitu. Nah, jadi sama kakak sekalian, kita lihat lagi. Nah, sekarang kan lagi epic banget sama yang namanya kajian risiko. Nah, terkadang ini yang sebenarnya mau kita sampaikan ya, dari main bola sampai kajian risiko. Nah, jadi kalau kajian risiko itu, abang kakak sekalian, ketika kita minta review kepada risk management divisi, jadi terlebih awal dari abang kakak sekalian menyiapkan dulu draftnya dalam bentuk kajian risiko internal. Karena kenapa? Bukan manajemen risiko nggak mau ngerjain, tapi yang paling tahu konteks, yang paling tahu scope dari risikonya Bapak Ibu abang kakak sekalian itu adalah lini pertama. Gitu.